sekarang masih rutin. Nah, oke. Jadi ini bagus sekali karena kawan-kawan nanti melakukan kegiatan di negara yang khas rawa lebak. Tidak semua orang memiliki ilmu rawa. Nah, jadi ini kesempatan kita memahamilah artinya kondisi alam. Nanti ada kaitannya dengan ya katakanlah ilmu antropologi. Karena bagaimanapun kondisi alam itu membentuk segala sesuatu yang ada di atasnya, termasuk perilaku dan macam-macam kegiatan. Karena alam itu otomatis manusia yang tinggal itu menyesuaikan dengan kondisi alam, tidak bisa menentang alam, menyesuaikan. Apa tinggal di gunung, dia akan menyesuaikan dengan kondisi gunung, tinggal di kota menyesuaikan dengan kondisi kota, tinggal di daerah menyesuaikan. Jadi tidak bisa menentang. Kalau menentang ya bakal hancur gitu. Termasuk di rawa itu, dia harus menyesuaikan dengan kondisi rawa. Oleh karena itu, ini kesempatan kita memahami dulu rawa itu gimana. Nanti kalau ingin berbicara dengan orang-orang, kita sudah memiliki dasar pengetahuan tentang rawa. Bisa langsung pakai ini aja. Oh ya, jadi sini ya. Oh, di sini ya. Sini talinya agak ini nih, biar saya tidak melindungi kawan-kawan. Nah, jadi ini yang akan saya sampaikan, pengantar lingkungan rawa dan lahan basah di Kalimantan Selatan, studi kasus rawa wilayah negara. Jadi khusus negara, tidak umum gitu. Karena kalau yang lain-lain nanti ada yang sama, ada yang beda. Misalnya saya berbicara umum, nanti ada yang tidak menyentuh negara. Nah, jadi ini khusus yang terkait dengan negara. Sudah dipasang. Nah, sudah ya? Oke. Nah, ini kita lihat ya. Ini yang saya akan menyampaikan ada beberapa uh, poin. Pertama, karakteristik biofisik. Nah, ini rawan negara ada masalah air, tanah, dan tumbuhan yang ada di sana. Jadi nanti kalau melihat airnya aneh-aneh, tidak aneh lagi kalau sudah melihat informasi dari ini. Atau tanamannya, tumbuhan yang ada macam-macam, tidak aneh lagi. Tidak aneh lagi. Karena di sini sudah saya sampaikan. Nah, kemudian potensinya. Yang berikutnya, yang ketiga, hubungan antara karakteristik biofisik dengan usaha tani atau kegiatan masyarakat di sana. Nanti kita sampaikan dan masalah yang berkaitan dengan kawasan itu. Nah, ini di layar sebelah ini kita lihat ya, ada saya ambil dari apa namanya Google Earth ya, atau yang ini. Ini yang titik merah itu ya Masjid Besar Ibrahim. Itu sentralnya di Simpang 3 nanti kalau kawan-kawan nanti ke negara ketemu masjid, ya itulah titiknya. Itu Simpang 3 nih. Kalau ke atas itu Sungai Negara ke arah Amuntai. Kalau yang ke bawah ini Sungai Negara ke arah Barito Kuala. Ini ke Margasari ketemu Barito Kuala. Kalau yang ke sini yang ini kebetulan ini ya, atau saya dekat sini aja ya. Nah, ini kalau ke sini ini ke arah Sungai Buloh, ke arah hulu Sungai Tengah. Nah, jadi air-air itu nanti yang masuk ke sini wilayah negara itu ada tiga sumber. Ada dari kawasan atas, itu dari Amuntai, Tabalong itu melalui Sungai Negara. Kalau ini hulu Sungai Tengah melalui sini. Nah, kemudian ada lagi yang kecil itu dari hulu Sungai Selatan, itu Sungai Amandit masuk ini. Jadi itu yang yang menjadi sumber air di wilayah tersebut. Nah, ini yang saya sampaikan pertama ini adalah karakteristik biofisik rawa negara, tanah, air, dan tumbuhan. Lanjut.
Nah, ini sedikit saya menyampaikan pengertian rawa. Dalam artian di dalam ilmu rawa ini, rawa itu dibagi dua kawasan. Ada rawa pasang surut dan ada rawa lebak. Artinya rawa pasang surut itu adalah rawa yang dipengaruhi oleh gerakan air pasang dan surut. Nah, kalau kawan-kawan orang sini mungkin ada melihat Sungai Barito. Nah, Sungai Barito itu kalau pasang naik dia, surut turun. Nah, itu selama wilayah itu dipengaruhi oleh gerakan itu, maka wilayah itu termasuk rawa pasang surut. Nah, ini kita bisa lihat nih. Nah, apa ya? Oh, nggak mau ya. Lanjut ininya. Kembali yang tadi. Nah, ini kita bisa lihat. Ini Sungai Barito. Nah, kemudian ini Sungai Barito. Kemudian yang dekat-dekat dengan Sungai Barito itu Kabupaten Barito Kuala. Nah, ini termasuk wilayah pasang surut. Karena gerakan pasang sampai ke sini, kalau musim hujan naiknya bisa mendorong sampai ke sini. Nah, ini dari hasil penelitian saya, kebetulan saya meneliti dari muara Sungai Barito sampai ke daerah Muntai, gerakan air ini, saya perhatikan batasnya itu di Margasari. Kalau di atas Margasari itu termasuk kawasan rawa lebak. Rawa lebak itu dia tidak dipengaruhi oleh gerakan air pasang surut pada musim hujan. Nah, karena apa? Dia ingin air pasang itu mau mendorong ke hulu, tapi ditahan oleh air dari kawasan atas. Yang Sungai Negara itu kan mengalirkan air dari hujan dari kawasan atas. Nah, itulah titik keseimbangannya berada di sini. Nah, ini yang tidak dipengaruhi ini namanya rawa lebak. Nah, jadi kalau ada orang berbicara pasang surut, oh sudah paham kita pasang surut artinya dipengaruhi oleh gerakan air pasang surut. Lebak dia tidak dipengaruhi. Ini nah bagaimana sumber airnya? Rawa lebak. Jadi negara yang kita akan kunjungi ini termasuk rawa lebak. Nah, karena dia tidak dipengaruhi gerakan air pasang surut pada musim hujan. Nah, ini sumber airnya yang nah ini kebetulan rawa lebak ini daerah merupakan daerah cekungan. Nah, cekung itu seperti mangkuk. Mangkuk itu ada sisinya, ada tengahnya, ada kalau di tengah pasti paling dalam kalau kita kasih air. Kalau yang di pinggir pasti surut gitu. Nah, sumber airnya adalah pertama air hujan setempat kan kalau ini wilayah tentu yang setempat. Yang kedua air kiriman dari daerah hulu. Nah, ini kan karena ada sungai wilayah satu otomatis nanti kalau hujan di daerah hulu otomatis dia akan ke hilir. Nah, masuklah ke wilayah negara. Nah, ada lagi air dorongan pasang Sungai Barito. Nah, ini Sungai Barito ini kalau pasang dia mendorong juga ke atas, menahan kawasan air di rawa lebak. Nah, otomatis waktu surut dia menarik lagi ke ini. Jadi gerakannya setiap hari berubah. Lanjut. Nah, ini sebagai gambaran karena tadi kita berbicara sumbernya ada curah hujan, ada air kiriman, dan ada air pasang. Jadi kita harus memahami dulu ini agar nanti kalau praktik di negara tidak aneh kita melihat alamnya begini-begini, tidak aneh. Karena kita sudah ada paham dengan air yang ada di negara itu. Nah, ini saya ukur dari data di Daha Utara. Ini uh, ini ini bukan salah ini nih, bukan HSS. Ini di data Daha Utara dan hasil betul hasil hulu Sungai Utara. Ini data curah hujan. Nah, ini kita lihat ya. Hulu Sungai Utara itu kan sumber air yang akan mengirim ke negara karena melalui sungai negara. Kita lihat polanya tidak selalu sama. Nah, ini kita melihat ya ada turun naik oke. Tapi ada titik-titik yang tidak sama artinya polanya. Nah, jadi secara umum relatif sama tapi ada titik-titik atau bulan-bulan tertentu yang tidak sama curah hujannya. Lanjut. Nah, ini saya ukur
sendiri di Kecamatan Hamayung, di Desa Hamayung, Kecamatan Daud Utara, masih di daerah negara ini. Coba kita TMA tinggi muka air, itu curah hujan. Tinggi muka air dengan curah hujan tidak selalu sama. Ini tinggi, tapi tinggi muka airnya begini, curah hujannya artinya polanya tidak mengikuti curah hujan. Intinya daerah tersebut berarti kalau tidak mengikuti curah hujan setempat, artinya ada kiriman air dari kawasan luar. Nah, kalau sama kan berarti kalau tinggi, hujan tinggi juga airnya. Kan logikanya kayak gitu nih. Tapi tidak, artinya ada kiriman air dari daerah hulu. Sehingga dia tidak mengikuti pola curah hujan setempat. Nah itu. Jadi jangan aneh. Nanti ada petani Pak, ini katanya kenapa di sini tidak hujan, tapi tiba-tiba tinggi airnya. Nah, karena tadi ada kiriman dari kawasan hulu sungai. Ini yang sering menjadi faktor penyebab banyaknya kegagalan usaha petani. Karena dia sudah memprediksi, wah ini katanya kawasan ini bakal kering, tapi tiba-tiba tenggelam, banjir, gara-gara kiriman air dari kawasan hulu. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan di rawa lebak. Nah ini termasuk rawa lebak daerah-daerah lain. Karena kadang-kadang petani melihat kelakuan air di setempat saja, tapi tidak memprediksi atau menduga kiriman air dari kawasan hulu. Lanjut. Nah, ini sumber air kawasan hulu. Ini tadi kalau kita lihat ini masjid tadi kan ada yang dari hulu Sungai Selatan, ini jalurnya. Ada ini Sungai Buloh, hulu Sungai Tengah. Ada yang dari hulu Sungai Utara dan Tabalong melalui Sungai Negara. Inilah yang mengisi air dari kawasan tersebut. Nah, belum lagi dari Barito Kuala, ini sungainya ini masuk. Ini nanti kalau saat pasang dia akan mendorong, menahan air dari kawasan hulu ini mengalir ke hilir. Nah, itu kalau saat pasang. Lanjut. Nah, ini kita lihat nih. Tadi kan cerita kita air dari kawasan hulu, curah hujan. Sekarang kita bercerita tentang pengaruh pasang Sungai Barito. Tadi Sungai Barito tadi daerah hilir. Nah ini kita lihat nih kelakuan pasang setiap hari ini. Saya ambil yang hari ini nih dari aplikasi. Jadi dia sudah mampu memprediksi kelakuan air pasang itu melalui aplikasi karena polanya sudah bisa diprediksi dengan teknologi yang ada karena semuanya pola pasang itu tergantung pada gaya tarik antara bulan dengan permukaan bumi. Kan bulan sudah bisa bergerak, sudah bisa diprediksi. Oh ini bulan apa pertama satu macam-macam kan sudah bisa berubah. Nah itu mempengaruhi ketinggian air pasang. Jadi bisa diprediksi. Nah ini saat dia air laut pasang, dia akan mendorong Sungai Barito ini ke hulu, ke arah Sungai Negara. Sehingga terjadi ya katakanlah mau keluarnya air dari Sungai Negara ke laut ini terhambat. Nah, tapi di saat surut dia akan memacu untuk keluar. Nah, ini terutama pada musim hujan. Pada musim kemarau panjang, nah pada musim kemarau aja, kan curah hujan di daerah hulu ini sedikit. Air yang mengalir kan otomatis kemampuan mendorongnya kecil. Tapi pasang tidak mau peduli, dia tetap aja tidak peduli dengan ini karena berkaitan dengan posisi bulan dengan bumi. Kalau posisi bulannya misalnya bulan purnama, dia dekat, otomatis nanti menarik permukaan air laut lebih tinggi sehingga dia mendorong jauh ke dalam. Jangan heran nanti di saat musim kemarau ada gerakan air pasang di negara sampai ke Amuntai. Tapi pada musim hujan tidak. Karena tadi dorongan air dari kawasan hulu sedikit. Musim kemarau kan sedikit dia masih mampu mendorong, tapi musim hujan tidak. Ada musim hujan karena besar dorongan air dari kawasan hulu dia tidak bisa masuk ke kawasan negara ini. Karena tadi besarnya hujan dari kawasan hulu yang menekan ke hilir. Nah ini pengaruh dari pasang. Lanjut.
Nah, ini saya ukur dinamika tinggi muka air dari seluruh wilayah di beberapa kabupaten, Hulu Sungai Utara, termasuk tengah. Ini kan dari data ini termasuk Hulu Sungai Selatan. Nah, ini ada dua nih untuk negara ini, Desa Bangkau, Lebak Dalam, Daerah Selatan, dan Desa Hamayung, Lebak Tengahan, Daerah Utara. Ini ada di sini, bisa dilihat grafiknya. Nah, ini kita bisa lihat polanya hampir seragam. Karena kenapa? Satu sama lain saling berhubungan. Otomatis dia akan selalu mengisi air, kan selalu mengalir ke tempat yang rendah, alami gitu. Dia selalu mengalir ke tempat yang rendah. Otomatis kalau di sana kosong, air yang banyak ini akan mengalir ke daerah yang berkurang gitu. Jadi polanya hampir seragam di seluruh wilayah yang terkait atau yang terhubung satu sama lain. Nah kita bisa lihat nanti ini kaitannya dengan cara bertanam kita. Kapan petani itu bertanam, dia selalu melihat pola ini. Nah, nanti di saat misalnya kita bertanam semangka apa segalanya, dia melihat nih, ini permukaan tanah, kapan dia air itu berada di bawah permukaan tanah agar dia bisa bertanam semangka macam-macam yang tidak membutuhkan genangan. Nah, jadi selalu melihat, jadi bisa dilihat dari sini. Lanjut. Nah, ini yang namanya lahan lebak tadi kan saya sebutkan seperti bentuk mangkuk. Nah, ini bentuknya nih. Nah, ini ilustrasinya begini. Otomatis kalau bentuk lahan yang kayak gini, begitu ada air, air kan selalu tidak bisa dibuat gelombang-gelombang, dia selalu rata gitu. Tapi karena bentuk dasarnya berbeda, maka ada yang dalam, di tengah kan paling dalam nih, di sini sedang, di sini dangkal. Nah, karena itu dibagilah kelompok menjadi lebak dalam, yang di dalam, di tengah, lebak tengahan, dan lebak dangkal. Inilah pembagiannya. Nah, ini jadi kalau ini lebak dangkal, lebak tengahan, dan ini lebak dangkal itu kurang dari 50 cm genangannya. genangannya. Tengahan itu 50 sampai 100. Kalau dalam itu lebih dari 100. Nah, kalau yang tadi Desa Banjarbaru, Muning itu termasuk lebak dalam. Nah, kalau ke lapangan, kalau ingin melihat kawasan ini lebak dalam atau tengahan atau dangkal, cukup melihat dengan tiang rumah. Tiang rumah penduduk. Di situ tiang rumah penduduk ada bekas-bekas genangan. Wah, ini genangannya 1 meter lebih. Wah, ini lebak dalam sini. Bahkan mereka sudah tahu kan kalau bikin misalnya rumah tinggi sekali. Ini lebih dari 1 meter berarti dia adalah lebak dalam. Kalau yang 1/2 meter kurang, ini lebak dangkal. Dari rumah aja. Gak usah harus survei-survei gitu. Dari penampakan alam aja. Dari penampakan alam. Nah, apalagi di tiang rumah itu kan ada bekas genangan-genangan nih. Nah, garis-garis genangan tuh udah dari situ kita bisa melihat, oh ini dangkal dalam ini. Nah, jadi itu yang alami, tidak perlu kita survei-survei mengukur gitu ya. Lanjut. Nah, ini kualitas air. Sungai Negara aman, kualitasnya aman-aman aja air hujan. Cuma air hujan ini memang pH-nya aman, cuma unsur yang istilah kita tuh ibarat kita makanan tuh gizinya rendah karena kan hasil penguapan dari bumi ke atas kemudian diturunkan lagi, otomatis nilai kadar sumbangan haranya itu sangat rendah untuk tanaman. Nah, ini lanjut. Nah, ini tanah lagi nih. Tanah di negara itu ada 3 kelompok. Pertama, tanah endapan sungai. Nanti kalau ada sungai, ini yang kiri dan kanan dari sungai itu rata-rata adalah endapan sungai. Itu bagus, kualitasnya bagus, makanya lebih subur. Karena sungai kita di negara ini kan mengandung, membawa hara-hara hasil erosi di gunung. Nah, masuk sini nanti begitu dia meluap, masuk ke lahan kiri kanan sungai negara, itu akan memperkaya daripada hara atau makanan yang ada di tanah kiri kanan daripada sungai itu.
dan dia akan lebih subur. Kalau yang agak ke tengah sedikit, nah ini ada endapan laut. Nah ini lihat nih, nanti kalau kawan-kawan nanti melihat ada bekas di sungai-sungai, kan biasanya dari penampang tanah kelihatan dari sungai aja, nggak usah kita bor segalanya. Nah, ini bisa seperti ini. Ini adalah pirit namanya. Pirit itu hanya terbentuk bila air laut masuk. Jadi jangan kita berpikir bahwa negara itu adalah seperti apa adanya. Kalau dalam sejarah geologi, laut itu masuk sampai ke daerah Tanjung. Nah, cuma setelah terjadi penurunan muka air laut seperti sekarang, bekas lautnya bisa diprediksi atau dilihat. Nah, ini salah satunya adalah melalui lapisan pirit. Karena pirit bisa terbentuk bila kondisinya seperti air laut. Sumber besi dan sulfur, nah itu semuanya menyatu bila ada laut. Jadi ini endapan laut. Nah ini yang lebih berbahaya. Cuma karena piritnya akan menghasilkan masam nanti kalau musim kemarau panjang. Cuma masalahnya di negara ini rata-rata karena dia selalu terdapat endapan-endapan dari erosi-erosi dalam istilah kita ya mungkin 500.000 tahun, akhirnya endapan laut itu dalamnya itu kalau kita bor ya sekitar 90 cm lebih. Baru ketemu itu, jadi tidak begitu berbahaya bagi pertumbuhan tanaman karena di atasnya adalah endapan sungai. Jadi endapan laut baru dilapisi oleh endapan sungai. Cuma kalau kemarau panjang nanti air turun jauh ke bawah. Otomatis udara bisa masuk ke lapisan pirit tadi. Nah, teroksidasi, menghasilkan masam, begitu ada air, asamnya naik ke atas. Nah, ini kalau kita ukur, pH-nya, asamannya sangat tinggi. Nah, ini biasanya berada di lebak tengah dan dalam. Nah, ada lagi yang gambut. Gambut ini adalah tanah hasil pelapukan dari pohon-pohon yang mati. Jadi mungkin dulunya itu di kawasan gambut ini dulunya adalah hutan-hutan. Waktu air masih rendah, artinya tidak tergenang. Jadi hutan. Begitu terjadi proses penaikan tinggi muka air laut sehingga sampai ke Tanjung, ini jadi tergenang. Tanaman tergenang kan mati, mati akhirnya melapuk sehingga seperti apa yang ada sekarang ini. Nah, itu sebagai informasi kondisi tanah yang ada di daerah negara. Lanjut. Nah, ini terkait informasi terkait kesuburan. Lanjut. Nah, ini nanti jangan heran nanti kalau ke negara lihat ada yang airnya macam-macam nih. Kalau ke Daha Utara ya, Sungai Negara ke daerah utara, dari masjid ke arah Baru Kembang, ke arah Hamunta ini akan kita ketemu seperti ini. Warnanya abu-abu. Itu adalah hasil erosi daripada gunung. Dari gunung melarutkan lumpur-lumpur yang mengandung hara, akhirnya membentuk warna yang seperti ini. Nah, kalau kita daerah tadi Pihanen, Pihanen, Muning, Banjarbaru, nanti gelap warnanya, hitam. Jadi kalau ke sana, airnya hitam. Itu adalah air dari gambut. Nah, jangan heran tuh air gambut itu yang dari kawasan atas mengalir ke daerah situ. Nah, gambutnya tidak ada dekat-dekat sana, cuma dari atas, dari Danau Bangkau segalanya, gambutnya nanti akan mengalir ke situ. Nah, jangan heran nanti melihat air kalau mandi air sungai. Ini kalau saya kecil ini saya sudah biasa berenang di daerah air-air yang kayak gini. Jadi ini informasinya ya. Lanjut. Nah, ini yang ketiga berkaitan dengan tumbuhan rawa. Mungkin nanti kalau kita lihat nih ada namanya susupan gunung. Nama Indonesianya, tapi dalam bahasa orang negara itu duri. Duri namanya. Duri. Nah, ini yang susah nih. Diberantas, ini harus
disemprot herbisida apa segalanya, baru digulung, ini yang agak rumit dan pertumbuhan sangat cepat. Nah, ini agak mengganggu. Kemudian ada lagi purun. Purun ini dia hanya tumbuh bila airnya cukup dalam dan tanahnya tidak begitu masam. Ini purun danau namanya. Kalau istilah kata lain ada istilah purun tikus. Nah, ini kita bisa bikin ini nih. Nah, ini kita bisa bikin ini dijadikan ini dianyam. Nah, kalau ingin melihat proses kayak gini ada di sini di Banjarbaru di Danau Seran. Ada proses di sini bikin ini. Atau di Amuntai, banyak di Amuntai nih. Orang-orang bikin ini. Nah, tuh, itu banyak. Lanjut. Nah, ada lagi teratai. Ini kalau kita ini lihat ini teratai ini cirinya kalau kita lihat teratai berarti di situ dalam. Termasuk mungkin katakanlah lebak dalam. Nah, ini. Jadi kalau kita biasa survei lihat lihat vegetasi atau tanaman tumbuhan sudah bisa oh ini lebak dalam. Karena ini hanya tumbuh di daerah yang agak dalam. Kalau surut dia enggak kalah bersaing dengan tanaman lain. Nah, ini teratai ini kalau di Amuntai ini banyak yang dibelah, di bijinya di ini dibikin talipuk atau cincin. Nah, cincin nanti kalau ke Amuntai Alabio lihat ini banyak orang jualan cincin dari teratai. Kalau dalam di negara itu mereka sebut pelilak. Jadi kalau ada kok pelilak itu jangan heran gitu. Bahasa kampung di sana. Nah, pelilak. Nah, ini adalah apa namanya? Salah satu vegetasi yang banyak di daerah. Berikutnya adalah enceng gondok. Nah, ini sebenarnya enceng gondok ini berguna menyerap racun yang berada di air, digunakan sebagai kalau di luar negeri di Bangladesh itu digunakan sebagai media terapung. Jadi dibikin ini mengapung nanti tanaman di atas ini ditanam. Nah, kemudian bisa juga kita buat kompos ya. Ini bisa dibikin kompos ini sebagai sumber pupuk. Itu dari enceng gondok. Enceng gondok itu istilah kita bahasa kampung itu ilung. Jadi kalau ada orang kampung ilung jangan heran. Ya, maksudnya enceng gondok. Lanjut. Nah, ini ada lagi nanti kalau di negara nanti mungkin melihat ki apu-apu. Nah, ini bahasa ininya kayapu ya. Kalau di sana orang kampung sana kayapu itu berguna untuk membuat kompos. Nah, ini juga mengatasi ini kekeringan. Nah, ini bisa menjadikan mursa alami di wilayah pertanaman padi. Nah, karena mereka bertanam padi rintak. Nah, ini ada lagi yang terakhir ini yang banyak tumbuh adalah banta. Banta ini biasanya di lebak yang dangkal, yang airnya tidak begitu banyak. Ini juga sangat mengganggu pertumbuhan tanaman. Lanjut. Nah, ini sebenarnya potensi daripada kawasan tersebut. Di Rawanegara ini bisa kita tanam tanaman pangan. Macam-macam tanaman bisa kita atur dengan mengikuti pola dinamika tinggi muka air. Karena kuncinya di situ. Nah, bakal tenggelam jangan kita lihat umurnya berapa, kemudian peluang keringnya berapa, baru kita ambil keputusan. Oh, ini bisa tanam semangka, oh ini bisa tanam padi, oh ini bisa tanaman ubi dari dinamika tinggi muka air pada lahan yang akan kita tanam. Nah, ini semangka. Nanti kalau ini mungkin kalau waktu dekat ini mungkin banyak semangka nih nanti di sana. Nah, ke depan akan banyak semangka mungkin September, Agustus mungkin. Agustus September akan banyak semangka. Ini banyak nih di daerah Muning, nanti Banjarbaru, nanti yang kawan-kawan akan ke sana bisa akan ketemu nih. Kalau kunjungan ke sana nanti pada bulan ya Juli, Agustus, September. Nah, itu karena mungkin Agustus lah. Nah, ini sawit juga ada di daerah Bejayau itu Daha Barat. Nah, ini banyak juga nih. Nanti kalau ingin wisata misalnya Hadangan atau Kerbau Rawa itu ada di Pandak Daun, Daha Utara. Jadi kawan-kawan kalau ingin bermain lihat
Kerbau Rawa nanti bisa berkunjung ke Desa Pandak Daun di Daha Utara. Nanti sewa klotok aja suruh bawa ke sana, nggak bisa mengunjungi ini etik apa segalanya. Lanjut. Nah, bagaimana hubungan karakteristik bios ini dengan usaha pertanian? Lanjut. Nah, ini yang kata kuncinya nih. Ketinggian muka air di atas lahan merupakan faktor utama penentu pilihan aktivitas pertanian di rawa Lebak Negara. Karena itu, masyarakat negara melakukan aktivitas pertanian sesuai dinamika tinggi muka air masing-masing lahan mereka. Karena lahannya beragam, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Mereka lihat dulu kelakuan air di lahan mereka. Oh, ini bakal kering berapa lama? Wah, saya bisa tanam tomat, terung, atau apa. Mereka lihat dulu. Karena mereka sudah hafal dengan kelakuan air di lahan mereka masing-masing. Mereka tiap tahun melihat kelakuannya. Jadi apa yang dilakukan masyarakat, itulah yang terbaik. Berdasarkan pengalaman. Bukan ilmu yang tadi yang kita ini tidak, mereka pengalaman. Oh, ini keringnya sekian bulan nih, maka saya tanam ini aja. Karena tidak bakal tergenang. Nah, itu kata kuncinya ini. Lanjut. Nah, ini masyarakat melakukan pekerjaan sesuai dengan kondisi dan sumber daya alam. Ini kata-kata kuncinya. Nah, ini kita lihat nih, ada padi, Lebak dangkal. Ini kalau di ini yang di daerah kawan-kawan bakal ini tambangan apa segalanya mungkin tidak ketemu yang komponasi bila kurang air. Ini ada di Hamayung, Daha Utara. Nah, Lebak dangkal, mereka tanam padi, tengahan. Nah, ini tengahan ini rata-rata mereka tanam padi rintak. Ini padi rintak itu tanam padi menjelang musim kemarau. Karena paling aman bertanam pada musim kemarau. Kalau musim hujan tidak. Susah nanti membuang air kemana. Karena dia akan bertambah terus dari waktu ke waktu. Tapi rintak itu kan bakal kering nih. Aman. Kekurangan air nah, tinggal dipompa aja air Sungai Negara ke wilayah itu. Nah, ini lebih aman, mereka saat ini banyak melakukan lebak tanam rintak. Nah, ada lagi lebak dalam. Itu mereka bisa aja tanam, tapi melihat situasi kemaraunya agak panjang. Sehingga kawasan lebak dalam tadi mengering. Nah, kalau sudah melihat maka kering, airnya sudah ini baru mereka tanam. Nah, ini jadi masyarakat di sana melihat kelakuan air intinya. Tidak setiap tahun saya harus tanam ini bulan ini, tidak bisa. Mereka melihat kelakuan air dulu karena tidak ingin usaha gagal. Jadi mereka melihat situasi. Nah, nanti ada tanaman lagi yang kelompok kedua adalah palawija, sayuran, buah. Ini semuanya tipe lebak bisa ditanami. Tapi mereka melakukan penanaman ini ketika muka air turun 10-15 cm dari muka lahan yang akan ditanami. Apakah lahan sawahnya misalnya di bawah ya, yang rendah ataukah yang guludan yang kayak gini. Mereka begitu airnya turun baru tanam. Karena tanaman-tanaman ini tanaman yang tidak membutuhkan genangan. Akan mati kalau ada genangan. Jadi mereka harus memperhatikan kelakuan ini, kelakuan air. Nah, kemudian ada perkebunan. Ini perkebunan sawit. Kalau di daerah Bajayau, ini di Daha Barat ini akan ketemu perusahaan sawit dengan sistem polder. Sistem polder itu kawasan itu dibikin tanggul keliling sehingga air dari luar tidak bisa masuk. Kalau ingin mengeluarkan tinggal dipompa. Nah, mereka kan karena perusahaan biayanya besar bisa aja bikin tanggul besar. Sama pompa-pompanya inilah yang banyak terjadi di wilayah Bajayau, Daha Barat. Nah, ini mungkin ingin melacak lokasinya gampang, tinggal buka di Google Earth, ketik aja sawit di Daha Barat, langsung posisinya di mana kelihatan. Sekarang kan teknologi canggih apa aja bisa ditanya di internet. Nah, perikanan. Ini perikanan itu
ada perikanan tangkap. Ini mereka dengan alat tradisional, ada yang haruan, gabus, papoyo, betok, sepat, dan lain-lain. Ini kalau lagi musim, kalau saya masih anak-anak itu, kalau lagi musim kemarau itu kan airnya surut ya, berkurang. Jadi ikan tuh menumpuk di suatu tempat yang masih ada airnya. Jadi tinggal ngambil, gampang. Gampang sekali tinggal ngambil aja. Bahkan kalau kita aduk di daerah yang sudah tinggal sedikit air itu, ikannya muncul ke atas permukaan, tinggal pluk-pluk, tinggal jemput aja. Karena kalau diaduk itu dia pakai lumpur, udara sedikit dia mengapung, mencari udara agar bisa hidup, tinggal ambil-ambil gitu. Nah ini perikanan tangkap. Ada lagi yang budidaya, ini pakai keramba. Tadi mungkin dengan sajian yang tadi, potensi tadi, ada keramba di situ. Nah itu budidaya namanya. Nah ada lagi lebak. Ini ada kerbau rawa, itik, ayam kampung. Tapi peternakan di daerah negara tidak sebanyak yang ada di hulu sungai utara atau daerah Amuntai. Itu banyak sekali tuh. Nah kerbau rawa ini ada di daerah desa Pandak Daun kalau tidak salah, itu di daerah utara. Bahkan menjadi wilayah wisata lah di situ. Nanti kalau kawan-kawan ingin berkunjung ke ini tinggal sama tukang kelotok aja Pak, ini ke sini. Nah, itu bisa mengunjungi atau melihat wisata apa namanya hadangan namanya kalau kerbau itu, kalau bahasa kampungnya hadangan. Nah, kandang. Nah, ada lagi kerajinan. Nah, ini kerajinan ini di Lebak Tangan adalah ini anyaman purun tadi. Anyaman purun yang bikin tikar. Ada lagi gerabah. Nah, ini gerabah nih ada di Kampung Bayanan dekat pasar di ujung. Nah, mereka dari dulu sejak kecil mereka sudah banyak bikin dapur ya untuk dapur orang-orang dulu. Macam-macam bentuk lah, bikin tabungan dari tanah liat. Nah, karena tanahnya itu bersifat lengket, jadi bisa dibentuk untuk membuat gerabah ini. Nah, ada lagi peralatan rumah tangga dari logam dan aluminium. Cuma mereka-mereka ini semuanya anehnya mengelompok gitu. Oh ini yang suka bikin purun daerah sini. Ada yang suka bikin gerabah di daerah ini, desa ini, RT ini. Di tempat lain tidak ada gitu. Jadi ini yang antik di negara ini. Jadi peralatan rumah tangga misalnya yang dari logam di sini, dari aluminium di sini, ada yang dari perak di sini, ada yang dari emas di sini, lain-lain tidak mencampur gitu. Jadi ini yang agak unik gitu di sana di daerah negara ini. Lanjut. Nah, ini lebak langka yang saya ceritakan tadi. Mereka bisa bertanam padi, kemudian ada lagi ubi jalar. Nah, ini ubi jalar banyak sekali nih kalau di sana. Lanjut. Nah, ini kalau kita ke pasar nih kelihatan sekali ada aneka sayuran dan ubi. Ini artinya mereka di wilayah sana menghasilkan berbagai sayur dan ubi. Lanjut. Nah, ini rumah pompa nih. Ini ada di daerah-daerah Hamayung nih banyak rumah-rumah pompa kayak gini. Mereka bertanam pompa tadi yang saya sebutkan memompa air di saat musim kemarau dari Sungai Negara mengalirkan ke daerah persawahan mereka. Lanjut. Nah, ini Lebak Tengahan nih. Lebak Tengahan bertanam padi menjelang musim kemarau tadi. Nah, ini mereka bertanam padi, bertanam sayuran, cabai, dan lain-lain. Ini bisa di persawahan tadi yang kayak gini, di hamparan langsung, bisa juga di guludan kayak gini. Nah, kuncinya tadi tinggi muka air. Kalau bakal turun, bakal tidak tergenang, mereka bertanam ini. Karena tanaman-tanaman ini tidak bisa tergenang, kalau tergenang dia mati. Beda dengan padi, padi memang membutuhkan genangan gitu. Nah, ini bibit pun mereka bikin bibit sendiri nih. Bibit sendiri. Jadi mereka beli benihnya, bibitnya ini, nanti mereka sebar sendiri, tanam sendiri gitu. Lanjut. Nah, ini lebak dalam. Lebak dalam ini mereka biasanya melakukan ya kegiatan-kegiatan penangkapan ikan. Ini lebak dalam nih penangkapan ikan banyak dilakukan lebak dalam karena untuk berusaha tani agak susah gitu. Jadi ikan
Jadi mereka menyesuaikan, oh ini lebak dalam ini. Nah ini ikan ini. Nah ini ada lagi, ini peternakan ayam. Nah ini bisa lebak dalam bisa kita gunakan dengan padi apung. Ini kebetulan yang pernah mencoba padi apung ini di daerah Hamayung. Nah ini banyak padi apung. Nah ada lagi yang bertanam semangka. Ini bertanam semangka nih. Semangka, waluh, dan lain-lain. Ini di lebak dalam. Tadi menggunakan di saat mereka surut airnya. Nah, misalnya sudah turun tadi 10 cm dari muka lahan dan bakal kering, mereka bertanam tadi semangka. Karena umurnya ini, semangka waluh ini kurang dari 3 bulan. Jadi kebetulan tadi polanya periode kering tadi 3 bulan lebih. Jadi mereka aman bertanam pada periode itu. Jadi mereka selalu melihat kondisi air. Tapi yang bahaya itu nanti sudah bertanam tiba-tiba kiriman air dari hulu datang menenggelamkan, inilah penyebab kegagalan berusaha tani di kawasan Lebak karena kiriman tadi. Nah itu. Nah, musim kemarau. Kalau tadi padi bisa ini saya foto di Lebak dalam ada musim kemarau agak panjang nih. Nah, di negara ini di daerah Daha Selatan. Nah, tadi perikanan-perikanan mereka jemur kayak gini nih. Nanti kita bisa menikmati ada air apa sepat kering apa segalanya. Kadang-kadang mereka berasal dari daerah negara. Nah, mereka memanfaatkan kondisi-kondisi alam ini untuk menangkap ikan dan mengeringkan kemudian dijual. Lanjut. Nah, ini yang saya ceritakan tadi kalau pada bulan Agustus, September, Oktober. Pada periode itu mereka panen. Nanti ada yang tergantung ininya saat pola kemaraunya. Kalau misalnya kemaraunya agak panjang, nah ini kebagian bagi mereka di daerah Muning, Banjarbaru yang kawan-kawan nanti kunjungi. Ini nanti kalau pada bulan-bulan nanti September atau Agustus, kalau polanya masih aman untuk bertanam, mereka nanti akan ketemu yang kayak gini nih. Nah, mereka bertanam semangka bahkan sampai jauh ke dalam sana. Lahan-lahannya subur, tidak begitu banyak input, artinya masukan, karena ya tadi karena selalu mendapat luapan air sungai yang memiliki ya hara cukup bagus. Nah nanti mereka jual di pinggir, bahkan diangkut ke daerah lain masuk ini. Jadi macam-macam, bisa waluh, bisa semangka, macam-macam komoditas yang berumur pendek lebih kurang dari 3 bulan, ya maksimal 3 bulan. Karena menyesuaikan dengan tadi periode kering tadi. Nah itu. Lanjut. Nah ini masalah di rawa lebak untuk pertanian apa aja. Mungkin nanti kita dapat, oh ini masalahnya ada di sini. Lanjut. Nah ini salah satunya adalah masalah banjir. Ini yang paling dominan nih, banjir. Nah kalau Lebak tengah dangkal tadi kan aman, dia kena tinggi tanahnya, aman dari banjir. Yang ini berbahaya ini Lebak tengah dan dalam. Terutama tengahan, kalau dalam banjir nanti kita sudah bertanam tiba-tiba dapat kiriman air. Jadi ini yang penderitaan bagi kawan-kawan adalah kiriman air dari kawasan hulu yang tidak bisa kita prediksi. Karena aman di daerah setempat tadi dapat kiriman dari tempat lain. Nah, kemudian kekeringan ini terjadi di Lebak Dangkal karena dia tinggi airnya, maka peluang kekeringan jadi tinggi. Tapi bisa diatasi dengan pompanisasi dari air sungai negara. Nah, tadi Lebak Tengah kecil aja. Kalau Lebak Dalam tidak, peluang kekeringannya jadi sedikit karena dia paling rendah. Nah, kualitas air masih aman lah. Ini kualitas air rendah. Nah, itu jadi itulah kondisi-kondisi yang berkaitan dengan masalah tadi. Nah, ini dinamika air rawa lebak sulit diprediksi karena sumber air tidak hanya berasal dari curah hujan di setempat, tapi juga kiriman air hujan dari daerah hulu yang mengalir ke kawasan negara pada musim hujan. Nah, lanjut. Nah, inilah kualitas air. Ini saya foto di air gambut dari Sungai Buluh yang mengalir ke negara. Nah, nanti ya tadi nanti ketemu
sumber air yang warnanya gelap ini nanti di desa Muning, desa Pakapuran, desa-desa di daerah Daha Selatan nih banyak yang berwarna kayak gini. Ini air gambut. Ini nanti ada praktik di daerah Bayanan termasuk Bayanan agak kurang warnanya apa nih Pihanin memang kayak gini tapi agak kurang. Tapi kalau di daerah Pekapuran, daerah itu Muning nih warnanya gelap kayak gini nih. Tandanya itu adalah air gambut dari kawasan hulu yang mengalir ke sana. Gambutnya tidak ada di setempat, tapi kiriman dari kawasan Sungai Buloh. Nah, kali ini tadi air asam. Nanti air kalau warna ini itu artinya air di kawasan itu asam. Artinya bahwa di daerah itu ada lapisan pirit di bawah. Walaupun agak dalam tadi, cuma dia begitu musim kemarau, dia pirit tadi teroksidasi, endapan laut teroksidasi, menghasilkan asam. Begitu ada hujan, asamnya naik ke atas. Nah, asam naik ke atas, lumpur-lumpur itu karena terlalu asam, dia akan menggumpal lumpurnya itu, butir-butir lumpur tadi. Kalau sudah menggumpal kan berat, dia akhirnya mengendap di dasar. Akhirnya bening. Kalau orang Jakarta datang, wah ini bisa diminum nih. Airnya bening sekali, seperti air aqua mineral. Tapi udah masam. Jadi ini kenapa? Ini kok bening? Ini bisa dijawab tadi karena airnya masam, lumpurnya menjadi menggumpal, habis menggumpal dia karena berat dia mengendap ke dasar, jadi airnya bening. Nah itu jawabannya kalau ada yang bertanya, Pak, kenapa ini jadi bening nih airnya? Tadi itu ceritanya secara kimia gitu ya. Nah ini kalau kekeringan ini saya 2010 saya survei ke sana, ini jalan dari Kandangan ke Negara itu banyak yang tenggelam. Nah, bahkan di negara di daerah yang rendah banyak yang tenggelam inilah banjir kiriman dari kawasan tersebut. Nah ini Desa Badaun nih, saya foto Desa Badaun tahun berapa ini? 2017. Nah 2017 ini saya foto Desa Badaun, Hulu Sungai Selatan. Nah ini genangannya tinggi sehingga kesulitan dalam memanen karena ada genangan yang cukup tinggi. Nah inilah masalah-masalah yang ada di daerah Rawalebak adalah masalah air. Nah, terutama kiriman air dari kawasan hulu yang sulit kita prediksi. Itu kata kuncinya untuk di daerah Lebak. Kalau masih alami aja kan petani bisa menghitung, wah ini bakal kering, ini bakal tenggelam. Karena mereka sudah pengalaman. Tapi begitu ada kiriman dari kawasan hulu, ini yang sulit gitu. Lanjut. Nah, jadi inilah akhir dari cerita kita sebagai bahan diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi ini coba untuk mengukur ketinggian muka air, para geologi, para ahli survei, dia harus berendam kayak gini. Nah, ini untuk mengetahui tentang bentuk permukaan kawasan Rawalebak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai bahan diskusi pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, baik. Cek, 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 cek. Cek. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Profesor Dr. Insinyur Khairil Anwar MS yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Khairil atas paparannya tadi ya. Ini paparan yang sangat menarik. Tidak hanya membicarakan tentang orang negara, tapi bekal juga buat mahasiswa nanti untuk mata kuliah pengantar lahan basah. Ada juga mata kuliah kita nanti antropologi lahan basah, Prof. Ini bekal yang berharga banget. Nah, tadi Prof. Khairil kan menceritakan kepada kita tentang ekologinya negara. Teman-teman tadi ngelihat di awal Prof. Khairil menjelaskan tentang posisi negara itu berada dalam tumbukan banyu kalau orang Banjar
menyampaikannya, menceritakannya namanya tumbukan banyu. Nanti mungkin teman-teman akan mendengar banyak mitologi berkaitan sama tumbukan banyu. Itu khas banget nanti di negara. Habis itu juga Prof. Hairil menceritakan tentang wilayah negara itu kalau zaman dulu orang menyebutnya sebagai wilayah lembah Teluk Barito ya. Lembah Teluk Barito itu kemudian menyurut lalu melahirkan banyak sungai. Sama tadi berkaitan sama musim itu juga menarik banget teman-teman. Saya harapkan nanti akan bisa mendalami itu, mempelajari. Saya pernah membaca satu tulisan bahwa orang negara dulu itu dia berjanji tidak akan menanam padi. Gara-garanya ya mungkin ketika menanam padi air datang padinya tenggelam, karena pada zaman dulu kan padi itu ditanam tahunan, tahun panjang kan Prof ya. Belum ada padi 3 bulan panen kan, belum ada. Akhirnya orang negara mereka mitos itu kan membuat mereka menanam waluh dan gumbili akhirnya gitu. Waluh itu kemudian menjadi simbol perempuan dan gumbili menjadi simbol laki-laki. Makanya ini cerita pertanian musim kering, saya harapkan teman-teman nanti banyak belajar pada masyarakat negara ya. Mungkin salah satu kenapa negara Dipa di Amuntai itu pindah ke negara Daha berkaitan sama musim. Kalau negara Dipa adalah musim barat, musim hujan. Kalau negara Daha adalah musim timur, musim kering. Jadi pertaniannya dikembangkan adalah musim kering. Makanya nanti banyak pertanian semangka dan lain-lain. Nah, mungkin di sini saya mau menanyakan ke Prof. Hairil, kira-kira kalau kita melihat masyarakat itu kalau dia menanam semangka, ini berkaitan sama rawa dangkal, rawa sedang, sama yang dalam tadi Prof. Apakah masyarakat yang berprofesi sebagai petani semangka itu mereka memang tinggal di wilayah rawa dangkal pemukimannya, atau pemukiman itu tidak menentukan karena lahan pertanian mereka bisa aja berada jauh di tempat lain misalnya. Nah mungkin itu yang mau saya tanyakan ke Prof. Hairil, mungkin juga bisa menjadi gambaran sama teman-teman berkaitan sama mata pencaharian dan tempat mereka tinggal. Terima kasih. Silakan Pak, langsung dijawab. Terima kasih. Jadi kita lihat ya, mungkin ditampilkan bisa semangka tadi. Semangka yang ada, semangka ada truk tadi. Nah ini ya, ini kalau kita melihat secara keseluruhan lah dari 3 kecamatan, Daha Utara, Daha Selatan, Daha Barat. Nah, ini yang dominan menanam semangka hanya berada di sepanjang jalan dari Kandangan ke Negara. Daerah Muning termasuk tadi desa Banjarbaru, Pekapuran yang akan kawan-kawan kunjungi. Nah ini rata-rata di sana adalah lebak dalam. Nah lebak dalam kita lihat aja, nanti dilihat dari tiangnya tadi, tiang rumah. Nah kalau tiang rumah nanti kelihatan bekas-bekas genangan rata-rata di atas 1 meter. Nah mereka yang rata-rata menempatkan lahan untuk tanam semangka. Kalau di daerah lain ada, tapi tidak begitu banyak yang dominan di situ. Ini kalau yang terjadi secara alami. Kalau yang potensi sih semuanya ada, bisa gitu. Tapi pilihan mereka beda-beda. Nah, mereka menanam semangka di situ, memanfaatkan dinamika tinggi muka air tadi. Walaupun polanya mereka sudah tahu ini Juli nanti akan tanam misalnya sesuai tinggi muka air secara alami.
Tapi karena adanya kiriman air dari berbagai wilayah, belum tentu pada bulan Juli tadi bisa tanam. Jadi mereka selalu melihat dinamika tinggi muka air tadi. Bakal masih banyak dan tidak akan sempat lagi mereka tidak tanam pada tahun itu karena bakal tidak punya kesempatan untuk tanam karena airnya masih tinggi. Misalnya katakanlah Juli masih banyak genangan di kawasan tersebut. Kapan mereka bisa tanam sedangkan itu usianya apa namanya semangka ini kan 55 sampai 90 hari. Kalau mereka prediksi bakal tenggelam pada saat tanam, nanti pada saat panen bakal tenggelam, mereka tidak akan melakukan penanaman. Tapi pada bulan Juli, misalnya sudah muka air sudah turun dari permukaan lahan, mereka tanam. Jadi tidak memperhatikan apa namanya, apakah lebak dangkal, tengahan tetap beracu pada dinamika tinggi muka air. Cuma untuk wilayah negara ini yang saya perhatikan hanya di Jalan itu yang banyak menanam semangka. Di daerah lain ada tapi tidak dominan gitu. Mungkin berkaitan dengan ya katakanlah apa namanya mereka lahan-lahannya dominan lebih mudah menanam padi sesuai dengan kondisi fisik lahan atau menanam tanaman lain sesuai kondisi lahan mereka. Jadi apa yang mereka pilih biasanya itulah yang terbaik menurut versi mereka walaupun potensinya ada gitu. Nah itulah kenapa tadi semangka ya alternatif kan semangka ada yang 55 hari. Kalau ini bakal kering 50 hari mereka bisa tanam dengan memilih varietas yang cukup 55 hari. Jadi periode keringnya itu terlalu pendek gitu ininya untuk lebak dalam. Nah, mungkin itu sekedar apa informasi dari saya berkaitan kenapa semangka dominan di wilayah lebak dalam di kawasan terutama khususnya Muning, Pekapuran dan Banjarbaru di daerah-daerah yang berada di sepanjang jalan dari Kandangan ke Negara. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Cek. Baik, boleh. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Tania. Nah, dari Bapak sendiri kan tadi ada menjelaskan mengenai tinggi muka air yang memengaruhi beberapa mata pencaharian dari penduduk lokal. Kebetulan kelompok saya di sini ada meneliti mengenai pengrajin perhiasan emas atau perak. Nah, kalau dari sisi pengrajin ini, apakah tinggi muka air ini dapat memengaruhi pekerjaan mereka? Dan rata-rata pengrajin itu tinggal di daerah Lebak yang bagaimana Lebak dangkal kah, Lebak tengahan, atau Lebak dalam? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih Bapak. Saya sedikit kurang jelas menangkap bisa atau dimaju ke sini sedikit atau catatannya bisa saya baca. Kebetulan kelompok saya di sini akan meneliti mengenai pengrajin perhiasan emas atau perak. Nah, kalau dari sisi pengrajin ini, apakah tinggi muka air ini dapat memengaruhi pekerjaan mereka? Dan rata-rata mereka atau pengrajin itu tinggal di daerah Lebak yang bagaimana? Terima kasih Bapak. Terima kasih. Jadi kalau dinamika tinggi muka air itu hanya mempengaruhi kegiatan pertanian. Karena kegiatan pertanian ini ada tanaman yang membutuhkan kondisi kering, ada yang membutuhkan kondisi tergenang. Nah, itu yang mereka lakukan berkaitan dengan pertanian dan juga perikanan. Nah, perikanan kan kenanya. Kalau yang berkaitan dengan tadi kerajinan, perak, apa emas, ada apa besi, logam dan lain-lain itu mereka tidak terkait dengan dinamika tinggi muka air karena merupakan sudah tradisi dari nenek moyang mereka memang sudah begitu di situ. Ini melakukan ada kelompok-kelompok tertentu jadi tidak terkait dengan dinamika tinggi muka air. Itu sudah tradisi mereka melakukan itu dan merupakan kepandaian mereka.
Jadi kalau kita misalnya ke di Banjarmasin ini mungkin di Pasar Bin ya, Pasar Bin, Pasar Lima ke ujung tuh ada toko-toko besi, jual baut, paku, segalanya. Itu orang-orang negara. Mereka bisa bikin paku segalanya. Jadi, bahkan waktu zaman dulu itu bisa bikin pistol rakitan, selama ada contoh gitu. Jadi intinya tidak terkait dengan dinamika tinggi muka air, tapi itu sudah tradisi mereka, keahlian mereka yang diturunkan dari nenek datuk mereka. Terima kasih. Baik, ada Cik, cik. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin izin saya yang bertanya nih, Pak. Kebetulan saya juga mahasiswa antropologi yang dimana pada kali ini penelitian saya akan berfokus pada desa Sungai Pinang. Yang dimana kan kita tahu bahwasannya Sungai Pinang ini wilayah bengkelnya Pandai Besi. Dan setahu saya setiap bengkel itu punya ciri khasnya masing-masing. Misalnya satu bengkel ini khusus bikin parang, yang satunya bikin pisau kayak gitu. Nah, kalau dari zaman dahulu, apakah memang dari dulu mata pencaharian mereka itu berfokus pada pandai besi atau pernah mencoba perkebunan ataupun pertanian? Kira-kira kenapa wilayah itu lebih banyak ekonominya bergantung pada pandai besi, tidak pada pertanian? Barangkali apakah karena kondisi geografisnya atau kondisi rawanya yang tidak memungkinkan begitu, Pak? Mungkin bisa dibantu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini sebenarnya dua faktor yang bergerak di sini. Pertama, mereka memilih memang sudah tradisi dari nenek moyang mereka, artinya dari kakek buyut mereka sudah membentuk suatu keahlian. Nah, ini dulu saya sebagai pandai besi ya, maka anak saya ikutkan di situ bekerja. Jadi mereka sudah membentuk keahlian gitu. Ini ahli dalam bentuk bikin peralatan dari kuningan. Jadi istilah kita keahlian terbentuk turun temurun, dan selama itu lebih menguntungkan dan mampu menjamin kehidupan mereka sehari-hari, mereka pilih itu aja gitu, tidak mencoba bertani. Nah, karena bertani ini istilah kita sesuatu penghasilan yang tidak pasti. Mereka bertanam padi, tiba-tiba dapat kiriman air banjir, gagal panen. Dapat serangan hama, gagal panen. Uang sudah keluar, tenaga sudah keluar, hasilnya tidak ada. Kalau yang tadi, pasti saya dapat mengerjakan 10 pisau, dapat 100.000 misalnya. Itu pasti. Jadi mereka memilih sesuatu yang pasti dulu. Kalau yang tidak pasti tadi terpaksa karena tidak punya keahlian yang pasti. Nah, itu yang pasti-pasti tadi bikin peralatan itu sesuatu yang pasti, mereka bikin pilih. Yang tadi yang memilih pertanian karena mereka tidak punya keahlian dari pekerjaan yang pasti tadi. Pasti dalam artian menghasilkan duit. Nah, itulah kenapa mereka memilih ini dan itu tadi berkaitan dengan jaminan penghasilan yang pasti. Yang tidak pasti ya terpaksa bertani tadi, terpaksa gitu. Padahal tidak pasti juga mereka bertani, belum tentu berhasil karena serangan hama, kiriman air, banjir dan segalanya. Tapi tidak ada pilihan lain, terpaksa itu. Nah, mungkin itu penjelasannya. Kasih. Baik, terima kasih Pak Khairil sudah membantu menjawab. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum Bapak, nama Ulun Febri Haliza. Nah, kan kelompok Ulun tuh menelitinya berfokus pada iwak kering, ikan asin. Nah, apakah perubahan kondisi lingkungan seperti pasang surut sungai atau cuacanya berubah-ubah itu mempengaruhi keberlangsungan usaha ikan asin? Bagaimana masyarakat mengatasinya? Terima kasih, Bapak. Jadi
ikan ini kalau di masyarakat negara itu mereka pada umumnya kan tadi saya sampaikan ada 2 kelompok ya. Ada dengan alat tangkap ikan dan ada keramba. Keramba ini kan sifatnya ya kita memelihara, membesarkan di dalam keramba itu. Bisa dipanen itu tidak tergantung pada musim gitu ya. Karena kan dipelihara di dalam ini. Tapi kalau perikanan itu sangat tergantung pada musim. Ada air yang sangat tinggi. Nah ini biasanya ikannya masih kecil-kecil. Karena masih beranak pinak. Karena yang besar-besar ditangkap di saat musim kemarau, menjelang musim kemarau. Nah ini mereka tangkap musim kemarau, jadi pada musim hujan otomatis tinggal sedikit. Nah inilah mereka berkembang biak. Nah ini sehingga peluang untuk menghasilkan ikan yang banyak itu relatif lebih kecil di musim hujan dibandingkan musim kemarau. Karena pada musim kemarau itu kan sudah beranak pinak ya banyak, kemudian airnya surut dan menumpuk pada wilayah yang rendah, sungai atau danau atau cekungan yang ada itu lebih mudah ditangkap. Makanya kalau kita berkunjung ke sana pada musim kemarau, harga ikan lebih murah. Nah ini kalau haruan bisa 40.000 aja sekilo, 35.000 sekilo. Tapi pada musim dalam, musim hujan, misalnya Januari kita datang, Februari, ada juga ikannya yang haruan apa saja. Cuma harganya bisa 90.000, 80.000. Nah karena tadi untuk mendapatkan susah. Karena yang tersisa, yang berkeliaran sedikit. Mereka masih dalam hal ini apakah karena masih bertelur, beranak pinak, akan yang akan besar pada musim kemarau. Nah, jadi otomatis iklim atau dinamika tinggi muka air mempengaruhi pada populasi daripada ikan. Ikan apa aja di situ. Karena coba nanti tanya lagi sama masyarakat di sana, mereka akan menjawab seperti itu. Kapan mereka banyak dapat ikan? Kapan mereka banyak menjemur ikan? Nah, kelihatan kalau kita berkunjung misalnya tiap bulan pantau banyak menjemur ikan di situ berarti mereka pada saat itulah mereka banyak menghasilkan ikan. Pada bulan-bulan Januari, Februari di sana pada musim hujan hampir tidak ada orang yang menjemur ikan di sana karena ada ikan tapi sedikit gitu untuk konsumsi oke, tapi untuk dijual jumlahnya tidak mencukupi. Tapi pada menjelang musim kemarau itu akan banyak karena periode musim hujan mereka ikan-ikannya beranak pinak dan relatif sedikit karena sudah diambil tadi pada musim kemarau banyak sekali. Nah itu jadi dinamikanya. Tapi akan lebih mantap lagi nanti tanya sama mereka, Pak, kapan banyak ikan di lahan di perairan negara ini. Dan kelihatan kalau perlu ditanya per bulan, gimana per bulan, pada bulan apa banyaknya, pada bulan apa nanti yang sedikit, akan kelihatan dinamikanya itu. Nah hubungkan dengan ilmu ikan gitu, ikan rawa. Ini tuh ya, kasih. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof. Dr. Hairi Anwar, ulun dari kelompok 2, di kelompok ulun ingin bukan peneliti, maksudnya kerajinan gerabah. Nah, ulun tuh penasaran awal mula sejarah perkembangan kerajinan gerabah di Daha Selatan itu bagaimana, terus khususnya tuh di Desa Bayanan. Jadi sampai menjadi identitas budaya dan mata pencaharian wilayah tersebut di sana gitu. Terima kasih. Uh, terima terima kasih. Ini berkaitan dengan sudah itu gerabah ya. Di sana sampai saat ini kalau saya lewat di Bayanan ya di ujung pasar itu, kalau dari Kandangan nanti kalau ingin ke daerah masjid melewati jalan yang tadi yang menghasilkan gerabah karena kita tidak masuk pasar.
Kalau kita tidak masuk pasar, dan samping itu nanti ketemu yang sampai saat ini masih ada bikin tabungan, ada dapur dan mainan macam-macam lah yang semuanya. Nah, itu saya kecil. Di situ tahun 70-an mereka sudah bikin itu. Sudah bikin. Jadi turun-temurun sifatnya. Kenapa bisa mereka itu? Pertama, mereka memilih memang dari nenek datuknya itu sudah memang keahlian itu ya. Yang kedua, bahannya gampang. Karena tanah-tanah yang di dekat sana memiliki kandungan liat yang sangat tinggi. Liat itu seperti semen gitu, bisa menyatu. Nah, tanah-tanah di daerah lain tidak mendukung untuk bikin gerabah itu. Karena kualitas kadar liatnya rendah. Sehingga tidak lengket gitu. Tidak ini membutuhkan, sedangkan itu kan sudah seperti semen. Kalau dibentuk ini nanti dibakar, nanti keras. Seperti itu. Jadi faktornya itu memilih itu pertama tadi karena memang memiliki kebiasaan sudah dari dulu, sudah nenek moyang. Kemudian bahannya tersedia. Nah, jadi mereka memilih itu tentu tadi faktornya karena sudah memiliki keahlian yang orang lain tidak memiliki di daerah lain. Mereka memang keahlian dan bahannya juga ada gitu. Tidak harus beli bahan karena tanahnya di sekitar itu mendukung untuk membuat itu. Jadi itulah mereka memilih itu. Kenapa? Karena tadi pertama sudah memiliki keahlian dari nenek-nenek datuknya yang mengajarkan mereka dan sumber bahan liatnya atau tanahnya juga tidak sulit untuk mendapatkan ada di daerah itu yang kualitas kadar liatnya tinggi. Kalau di daerah lain tadi kadar liatnya rendah sehingga untuk membuat itu agak susah. Nah, mungkin itu informasinya kenapa mereka bertahan itu. Dan tentu saja kalau segala sesuatu mereka memilih, tentu itu memberi jaminan atau keuntungan yang cukup untuk kehidupan mereka. Itu prinsip dasarnya. Kenapa ini? Kenapa ini? Pasti memiliki alasan tertentu. Mungkin dari itu dasarnya. Terima kasih. Baik, ada lagi satu pertanyaan terakhir. Slide semangka. Yang ini kan? Tanya? Mau tanya apa? Baik, terima kasih Gendis yang sudah berani untuk bertanya. Terima kasih juga kepada Profesor Dr. Insinyur Chairil Anwar MS dari BRIN yang sudah memberikan materi luar biasa pada kita hari ini. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Chairil Anwar. Baik, setelah ini kita akan mendengarkan materi selanjutnya dari Pak Insinyur Ahmad Rahapek MSI. Tapi sebelum itu kita foto bersama terlebih dahulu. Jadi bagi teman-teman dan yang terhormat Bapak-Bapak dosen, Ibu dosen Ulun, boleh untuk maju ke depan kita melakukan foto bersama.
Kamu dari tengah teriak-teriak, bisa. Supaya kelihatan kayak gimana. Mejanya mundurkan kayak sedikit ya, supaya di atas lapis 2 aja. Bagiannya di bawah aja. Mbak Lisa di tengah. Mbak Lisa.